Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klotur Ainya, NIM 1802 1030 1063 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil praktik micro teaching dengan beberapa murid, yaitu dengan tema mata pelajaran ekonomi kelas 11. Adapun materi yang saya angkat yaitu tentang pendapatan nasional dengan menggunakan media pembelajaran Zoom Cloud Meeting. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain masuk ya, kita mulai dulu aja. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Putri, bukan? Putri atau Reka? Sepertinya belum join, Bu. Belum join? Ketua kelasnya belum join, Bu. Ya, tapi bisa diwakilkan kok, Bu. Ya, siapa yang bersedia mewakilkan? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Putri. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Ya, terima kasih Putri. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking kepada kalian biar nanti dapat fresh menerima pelajaran pada pagi hari ini. Sudah tahu belum apa yang ada di layar ini? Permainan apa? Belum tahu, Bu. Kali ini adalah permainan tebak gambar. Pasti sudah tahu kan ya? Tebak gambar seperti apa? Iya, Bu. Oke, sebelum dimulai, ini Ibu akan beri clue sedikit terkait permainan ini. Ini adalah permainan tebak gambar, jadi kalian harus menebak apa yang dimaksud dalam gambar tersebut ya. Nah, ini clue-nya adalah nama-nama negara dan kota. Kotanya itu ada di Indonesia dan juga nama-nama negara yang ada di dunia. Bagi yang sudah tahu, silakan angkat tangan ya. Saya, Bu, tahu, Bu. Ini ada Mbak Asnal dulu, raise hand. Mbak Asnal, silakan, ini apa maksudnya? Oh iya, lupa saya. Itu adalah negara Irlandia. Apakah betul? Baik. Kita lihat ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Yeay, jawabannya Irlandia. Oke, next. Ada lagi nih. Ayo, ini apa? Nama kota atau negara? Silakan yang tahu raise hand. Oke, Reka, silakan. Sukabumi. Bener nggak ya? Yeay, ternyata benar. Bagus sekali. Aplaus buat mereka. Ini ada yang terakhir nih. Ayo ini, agak rumit.
Ayo apa? Siapa ini? Reka, Mbak Reka, dan Asnal. Putri belum ya? Putri dan Mbak Karisma belum. Ayo, Saya siapa ini? saya Bu. Ya, Susah Putri, ini mau silakan. raisen Bu. Ya, silakan Putri. Putri dulu. Jawabannya itu Jamaika ya Bu. Ya, benar. Jamaika. Oke. Oke, itu dulu ya untuk sekarang. Cut. Oke, itu dulu untuk speak-nya kali ini. Kita lanjut ke materi. Oke, hari ini karena kalian sudah masuk kelas 11 dan bab pertama di ekonomi itu adalah pendapatan nasional, jadi hari ini kita akan membahas pendapatan nasional. Sebelumnya di sini masuk semua ya? Apa ada yang izin? Halo? Masuk semua Bu sepertinya. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan bahas 4 pembahasan ya. Yang pertama itu pendapatan nasional. Yang kedua ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat itu ada komponen pendapatan nasional. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, terima kasih. Nah, Terdengar Bu. oke, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Kalian ada yang tahu nggak apa itu pendapatan nasional? Ayo, jika kalian mendengar Saya kata Bu. pendapatan nasional, ya, siapa ini? Saya Bu. Oke, Putri, silahkan. Menurut saya pendapatan nasional itu merupakan seluruh pemasukan yang diterima oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Penerimaan, oke. Oke, bagus. Ada yang lain mungkin? Baik, ada ya. Oke, lanjut saja. Benar kata Mbak Putri tadi bahwa pendapatan nasional itu berkaitan dengan penerimaan, di mana pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya pendapatan nasional ini dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Dan dengan tingginya pendapatan nasional dalam ilmu ekonomi itu, jika pendapatan nasional tinggi, maka kesejahteraan dan perekonomian di suatu negara itu juga akan tinggi. Jadi begitu. Oke, selanjutnya manfaat pendapatan nasional. Apa sih manfaatnya? Yang pertama itu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dan yang kedua, itu ada membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Nah, seperti yang Ibu katakan dari awal, yaitu bahwa pendapatan nasional kan dihitung dalam 1 tahun ya. Nah, jadi dalam suatu negara, jika akan melihat perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun, itu dapat dilihat nih, bagaimana pendapatan nasionalnya pada tahun tersebut. Jadi begitu. Terakhir, yaitu pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait perkembangan ekonomi nasional. Nah, karena tadi sudah diketahui pendapatan nasional dari tahun ke tahun, dan maka pemerintah itu dapat dengan mudah mengambil kebijakan terkait perkembangan ekonomi nasional yang akan dilakukan di negara tersebut. Oke, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ini ada 3 faktor ya, Ibu ringkas.
Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima gaji yang lebih tinggi. Maksudnya apa nih? Misalnya, di negara-negara maju kita lihat bahwa pendapatan nasional juga tinggi. Kenapa? Karena SDM di sana itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi, dengan kompetensi yang sesuai itu, maka berpeluang besar untuk mendapatkan pendapatan yang juga tinggi. Jadi begitu ya. Yang kedua ada keadaan sumber daya alam atau SDA. Ini tertulis bahwa semakin banyak sumber daya alam dan digunakan untuk produksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Maksudnya gimana nih? Misalnya, Indonesia mempunyai kekayaan SDA yang sangat melimpah. Nah, Indonesia ini bisa melakukan ekspor ke luar negeri, di mana dari ekspor tersebutlah bahwa pendapatan nasional yang akan diperoleh dari Indonesia itu juga akan semakin meningkat. Jadi begitu. Ini biasanya berkaitan dengan ekspor ya. Bagaimana SDA di Indonesia ataupun SDA di suatu negara. Yang terakhir ada ketersediaan modal. Nah, ini negara yang memiliki modal besar untuk mengelola SDA serta melakukan produksi, maka pendapatan nasional tinggi. Ini hampir sama dengan SDA tadi. Bedanya ini adalah berkaitan dengan modal perusahaan atau negara untuk memproduksi SDA tersebut. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Yang satu SDA misalkan dari alam, yang satunya modal dari di mana modal tersebut yang digunakan untuk memproduksi SDA tersebut. Nah, dari sini paham apa enggak? Paham, Bu. Oke, paham semua ya. Selanjutnya, komponen pendapatan nasional. Di sini kita mulai menghitung nih komponen pendapatan nasional. Itu ada 6 komponen. Yang pertama ada GDP. Ada yang tahu nggak apa kepanjangan dari GDP? Saya, Bu. Putri lagi. Yang lain mungkin GDP. Ini istilah bahasa Inggrisnya ya. Ayo apa GDP? Saya, Bu. Ya, Mbak Risma. Kepanjangannya Gross Domestic Product. Sip, betul sekali. GDP yaitu kepanjangannya Gross Domestic Product atau biasa dikenal dengan PDB istilah Indonesianya. Produk domestik bruto. Gross ini bruto, domestik, dan produk, ya produknya itu. Merupakan jumlah seluruh produk barang modal warga negara Indonesia itu sendiri, itu akan dihitung bagaimana besar GDP-nya. Selanjutnya ada GNP. Ayo bedanya apa nih? GNP kepanjangannya dari singkatan dari Gross Nasional Produk. ya benar. GNP itu Gross National Product atau istilah Indonesianya itu PNB, Produk Nasional Bruto. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam kurun waktu 1 tahun. Bedanya ini, kalau GDP warga di suatu negara, nah kalau GNP ini warga negara, jadi kita lihat kewarganegaranya mereka. Misalnya nih, GNP di Indonesia berapa sih? Ya, kita harus menghitung WNI, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti TKP atau mahasiswa yang ada di luar negeri, itu yang akan dihitung GNP-nya.
Rumusnya GNP, GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Oke, barusan ada kendala sinyal. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Ini ya, GNP ya. Jadi rumus GNP itu GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Sedangkan pendapatan faktor neto dari luar negeri itu sama dengan pendapatan WNA di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Nah, ini untuk rumusnya. Selanjutnya ada NNP, di mana NNP merupakan hasil produksi yang dihasilkan suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Rumusnya itu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Nah, selanjutnya ada NNI atau biasa disebut Net National Income. Adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Rumusnya ini ya, NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada PI. PI itu kepanjangan singkatan dari personal income, merupakan pendapatan yang secara formal diterima masyarakat. Ini PI juga biasa disebut dengan pendapatan pribadi setiap orang, itu dinamakan PI. Di mana PI sama dengan NNI dikurangi dana sosial plus pajak perusahaan, laba, iuran asuransi, dan transfer payment. Transfer payment ini bisa contohnya ini seperti dana pensiunan, itu juga transfer payment. Nah, sekarang terakhir yaitu DI, disposable income. Adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Di DI ini, PI dikurangi pajak langsung. Jadi begitu. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Sebentar. Oke. Selanjutnya, ini kita masuk ke contoh soalnya saja. Mudah kok. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP-nya sebesar 1.800, penyusutannya 140. Dan ini ya, dapat dilihat sendiri pajak langsungnya tidak langsung, WNI di luar negeri, WNA di Indonesia. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah besaran NNI atau Net National Income. Nah, selanjutnya, kita tahu bahwa NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Di sini kita lihat NNP-nya ada apa enggak? Belum ada ya? Belum ada, Bu. Nah, karena NNP di sini belum ada, jadi kita cari NNP-nya dulu. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. GNP-nya berapa di sini? Gak ada juga ya. Yang ada cuma penyusutan. Penyusutan sebesar 140. Nah, kita hitung lagi. Karena GNP-nya nggak ada, kita hitung GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, GDP-nya di sini berapa? Ini kan sebesar 1.800. Nah, karena di sini sudah tahu GDP-nya berapa, kita cari nih. GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Ini ya rumusnya. Sedangkan faktor neto luar negeri itu tadi kan pendapatan WNA di Indonesia dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Bisa dimengerti ya? Ini WNA di Indonesianya berapa? 150.
dan WNI-nya 90. Terdengar ya suara Ibu? Terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Nah, oke lanjut. Kita hitung GDP-nya 1.800 tadi sudah. Ini kita hitung 1.800 tetap dikurangi 150 kurangi 90 berapa? 6? 60. Sama dengan 1.740 triliun. GNP-nya sudah diketahui berapa. Sekarang kita cari NNP-nya. Kembali ke sini. NNP-nya ini. GNP dikurangi penyusutan. Nah, kita sudah punya GNP-nya nih sebesar sekian. Sedangkan penyusutannya ini ada 140. Kita lihat nih, GNP-nya berapa? Ini kan 1.740, kita tulis 1.740 dan penyusutannya ini sebesar 140. Kita tulis di sini juga 140. Sama dengan 1.600 triliun. Nah, karena NNP-nya sudah diketahui, kita baru cari NNI-nya. Nih, NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya ini ya, 1.600. Sedangkan pajak tidak langsungnya kita tahu di sini berapa? 80. Tulis deh 1.600 dikurangi 80. Hasilnya itu 1.520 triliun. Nah, jadi begitu ya, anak-anak. Kalau misalkan kita mencari NNI, itu kita lihat dulu nih data-data di sini, adanya apa saja, gitu ya. Jadi tidak melulu, oh NNI itu rumusnya ini. Nanti kita bingung, tapi Bu, NNP-nya nggak ada, bagaimana? Nah, jadi kita uraikan terlebih dahulu. Kalau NNP-nya ada, kita cari rumus NNP-nya berapa. Tuh. Nah, ini ada banyak tadi yang 6 itu. Gitu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua apa masih belum paham? Tidak, Bu. Yang lainnya? Bu, mohon maaf, Bu. Boleh diulangi lagi. Barusan saya kelak-at. Oh, sampai mana tadi? Mulai dari menghitung GNP, Bu. GNP, oh ini ya. Nggih, Bu. Tapi sinyalnya Ibu nggak nge-lag ya? Enggak. Oke. Enggak sih, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi deh. Nah, karena ini kan yang ditanyakan NNI ya, Net National Income. Rumusnya NNI itu apa? Rumusnya NNI, NNP dikurangi pajak tidak langsung, Bu. Nah, benar. NNP-nya di sini ada apa enggak? Di data ini. Ada apa enggak? Belum ada, ada Bu. Ya. Nah, jadi kita cari dulu NNP-nya ini. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Rumusnya tadi yang di awal. Kita cari Ya, lagi. Bu. GNP di sini ada apa enggak? Belum ada juga, Bu. Ada juga, yang ada penyusutan ya ini. Nah, kita cari GNP. GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, jadi begitu. GNP ini sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. GDP-nya sudah diketahui nih dari data sini. Ada 1.800, kita masukkan 1.800. Rumus faktor netonya tadi berapa? Kan pendapatan WNA di Indonesia dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Jadi 150 dikurangi 90, hasilnya 60. 1.800 dikurangi 60 sama dengan
1.740 triliun. Nah, dari sini sudah paham apa masih belum paham? Yang tanya tadi? Paham, Bu. Oke, paham ya? Nah, GNP-nya sudah diketahui sebesar sekian. Jadi, NNP-nya, masukkan rumusnya ini. GNP dikurangi penyusutan. GNP-nya sudah diketahui 1.740. Nah, penyusutannya berapa? Kita lihat di sini. Penyusutan sama dengan 140. Itu ya. Jadi 1.740 dikurangi 140 hasilnya 1.600 triliun. Nah, GNP sudah diketahui, NNP sudah diketahui, baru kita cari NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya berapa? Ini kan sudah diketahui, sudah kita hitung barusan 1.600. 1.600, Bu. Ya, pajak tidak langsungnya ada di data. Nih, pajak tidak langsung sebesar 80. Jadi 1.600 dikurangi 80 sama dengan 1.520 triliun. Nah, sudah paham apa masih belum paham? Oke, Bu, sudah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Ini untuk dasar-dasarnya saja. Nanti kalau misal pertemuan selanjutnya itu baru kita mencari terkait banyak rumus pendapatan nasional. Ini cuma dasar-dasarnya saja. Dari awal sampai akhir, mungkin ada yang masih belum paham, silahkan bertanya. Sudah paham kah? Insya Allah sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, di sini Ibu ada game lagi nih. Tadi kan ice breaking sudah tebak gambar ya. Nah, sekarang ada game tebak gambar juga, tapi ini agak rumit karena tebak gambar di sini itu ada konsekuensinya. Jika kalian salah, maka kalian sendiri akan yang menjawab pertanyaan dari Ibu yang akan Ibu berikan. Tapi kalau kalian menang dan menjawab dengan benar, maka kalian punya kesempatan untuk menunjuk teman yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Sampai sini apa Mas? Bisa dipahami apa enggak? Bisa, Bu. Oke. Di sini Ibu ada gelas yang berisi nama-nama kalian. Dan Ibu akan mengocoknya. Lalu siapa nih yang bakal kebagian dari game ini? Ini ada 3 soal ya. Cuman kesempatannya ada 3 games. Jadi ada 3 tebak gambar. Jadi begitu. Dan di sini ada nama-nama kalian. Oke, Ibu mulai ya. Tidak kelihatan ya? Oke. Kelihatan apa enggak? Kita di sini ada, kelihatan enggak? Eka Putri. Oh iya, Bu, Halo? kelihatan, Bu. Mana nih Eka Putri wajahnya? Halo. Bu, Halo, mohon Eka. maaf, Bu. Izin sementara waktu off cam karena ini koneksi saya sangat buruk sekali, Oh, Bu. oke. Yang penting ada orangnya ya. Oke, Iya, Bu. Putri, silahkan Ibu beri waktu. Ibu beri waktu ini 11 detik. Kok nggak bisa dijalankan ya? Bentar, Bu. Ah. Ayo Put, apa Put?
Bu, itu sudah terjawab, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iceland. Oke, Iceland bener. Tadi bener. Oh, gagal untuk games pertama ini. Pilih Put, ini pilih nomor satu. Saya ndak lihat loh tapi tadi, Bu. Oh, ya benar. Ini ada nomor 1, 2, dan 3. Pilih yang mana? Saya pilih nomor 3, Bu. 3. Angka favorit. Oke, 3 karena Mbak Putri menang. Jadi Mbak Putri punya kesempatan untuk menunjuk temannya buat menjawab pertanyaan dari Ibu. Oh, enggak, Bu. Siapa? Saya mau itu minta tolong Mbak Reka dong, Mbak Reka. Mbak Reka, oke. Mbak Reka bersedia apa tidak? Bersedia. Oh, ketawa Bersedia, Bu. Mbak Reka. Kalau nggak mau suruh nyanyi, Bu. Sepertinya Mbak Bersedia, Reka ini Bu. sudah tahu ya. Nomor 3, ayo. Ibu akan dengarkan baik-baik ya, Mbak Reka. Pertanyaannya, apa istilah GDP dan GNP dalam bahasa Indonesia? Tadi sudah nih. Istilah dari GDP dan GNP. GDP itu PDB atau produk domestik bruto. Kalau GNP itu PNB atau produk nasional bruto. Gimana teman-teman? Bener apa enggak ini? Jawaban dari Mbak Reka. Ayo, bener apa Sepertinya enggak? benar, Bu. Sepertinya benar. Iya, benar. GDP adalah istilah bahasa Indonesianya adalah PDB, sedangkan GNP itu PNB. Aplaus buat Mbak Putri dan Mbak Reka. Yeay. Selanjutnya, Ibu akan kocok dulu ya. Kali ini harus berhasil, tidak boleh gagal seperti yang pertama. Ini kelihatan nggak namanya? Asnal. Di sini ada nggak Mbak Asnal? Ada. Ada, oke. Mbak Asnal. Siap apa enggak? Iya, Bu. Oke, selanjutnya ini. Hayo, ini apa? Agak rumit nih. Ayo, Mbak Asnal. Apa ya? Nggak tahu, Ini Bu. cluenya nama kota di Indonesia. Nama provinsi di Indonesia. Cluenya nama provinsi di Indonesia. Ayo apa? Nggak tahu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bantu Mbak Asnal ini. Kesulitan sepertinya. Saya tahu, Bu. Apa ini? Saya tahu, Bu. Putri. Itu, Iya. Bu, Kalimantan, Bu. Bener apa enggak ya, teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Jawabannya Mbak Putri bener apa enggak? Benar. Kita lihat. Ye, bener Kalimantan. Wah, sepertinya Mbak Putri ini tahu ya kalau mantan-mantan ini. Terkait mantan. Jadi, karena Mbak Asnal failed atau gagal, Mbak Asnal sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ini tinggal Iya, dua Bu. nih. Nomor 1 atau 2? Nomor 2. 2. Oke. Jawabannya, pertanyaannya, apa yang dimaksud dari personal income? Personal income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang atau pribadi. Pendapatan yang diterima oleh setiap orang atau pribadi. Oke. Gimana teman-teman? Benar apa enggak jawaban dari Mbak Asnal? Benar, Bu.
Ya, benar. Aplaus untuk Mbak Asnal dan Mbak Putri yang sudah bisa menjawab tebak gambarnya. Yeay. Oke, terakhir. Ini kesempatan untuk Mbak Reka dan Mbak Karisma ini. Ini bisa lihat ya. Mbak Reka Wahyu. Siap Mbak Reka Wahyu? Siap, Bu. Oke. Ayo, ini apa? Nama clue-nya adalah nama negara. Kalau tidak bisa dilempar ke teman lain. Ayo, apa? Ini berapa detik ini sudah? Ayo, ini ada gambarnya. Apa ini? Kolombia. Ayo. Kolombia, Bu. Kolombia. Benar nggak ya? Oke, langsung saja ya kita lihat jawabannya. Ternyata benar Kolombia. Tapi sudah berapa detik ini? Nggak apa-apa sudah. Karena yang satu Time out, Bu. time out ya, teman-teman. Oke, Ya, nggak Bu, apa-apa time Mbak out, Reka. Bu. Karena Mbak Reka Suruh ini nyanyi, sudah. Bu. Gimana nih Mbak Reka? Tapi beda dong rule-nya tadi. Ini tinggal nomor 1 ya. Mau dijawab sendiri atau dilempar ke Mbak Karisma? Karena masih belum pernah menjawab sama sekali. Saya lempar, Bu. Lempar. Ke Mbak Karisma. Oke, Mbak Karisma. Bersedia apa? Apa tidak? Siap, Bu. Bersedia. Siap. Oke, sepertinya sangat bersemangat sekali ya. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan GDP dan GNP. Jelaskan perbedaan. Nah, GDP adalah jumlah barang atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara yang biasanya dihitung dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan GDP adalah semua produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Itu, Bu. Ya, benar, tepat sekali. Jadi kalau GDP itu dilihat dari warga di suatu negara, dan sedangkan GNP itu istilahnya warga negara, jadi keluarga negaranya. Oke, cukup ya gamesnya untuk kali ini, karena waktunya sudah hampir habis. Dari sini sudah jelas semua ya pembahasan kita kali ini. Masih kurang nggak gamenya? Cukup, Bu. Cukup ya. Nanti kalau pertemuan selanjutnya bisa nih diadakan game lagi kayak gini. Oke, sebelum pelajaran Ibu tutup, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya adalah pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, serta sangat penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi nasional di negara tersebut. Nah, jadi itu untuk kesimpulannya. Sebagai sangu untuk kalian belajar di rumah, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu nanti Ibu akan mengirimkan di grup WhatsApp kalian. Tugasnya ini mudah seperti perhitungan pendapatan nasional yang tadi. Itu seperti itu, ada 2 soal dan dikerjakan secara individu ya. Minggu depan dikumpulkan. Oke?
Mengenai tugas, apa masih ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Oke. Oh ya, untuk mengumpulkan itu ya via Google Classroom. Kita kan sudah punya ini Google Classroom dan grup WhatsApp. Untuk tugasnya Ibu kirimkan ke grup WhatsApp dan untuk hasilnya kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, ini sudah jam 10 lebih. Wah. Kita tutup. Stop share. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini? Kesannya Asik, Bu. asik. Banyak mainnya. Banyak mainnya ya. Sepertinya kurang ini, teman-teman. Cuman ada 3 tadi. Oke, sebelum itu kita tutup dulu dengan doa. Tadi karena ketua kelas sudah perwakilan dari kelas sudah memimpin doa, kali ini Ibu yang akan memimpin doa. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan apabila masih ada yang kurang dimengerti, bisa langsung kontak Ibu via WhatsApp. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.